Indonesia akan mengalami equinox 2 kali di tahun 2017. BMKG Indonesia sudah memprediksi bahwa fenomena equinox akan dialami Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 21 Maret dan 23 September. Biasanya momen ini dialami oleh bumi sebanyak 2 kali dalam setahun. Equinox merupakan salah satu fenomena periodik astronomi di saat wilayah khatulistiwa di planet bumi melewati pusat matahari. Saat momen ini terjadi, matahari akan tepat berada di atas garis khatulistiwa. Beberapa negara khatulistiwa, termasuk Indonesia, terutama di kota Pontianak, Kalimantan Barat, akan merasakan dampaknya. Rata-rata suhu maksimal di Indonesia berkisar antara 32–36 derajat Celcius dan akan meningkat hingga 40 derajat Celcius. BMKG juga menjelaskan bahwa equinox berbeda dengan gelombang panas. Fenomena gelombang panas terjadi jika suhu bumi meningkat drastis dan bertahan lama, seperti di beberapa negara di Afrika dan Timur Tengah. Fenomena alam yang terjadi di dunia. Bola salju raksasa muncul di pantai Rusia. Warga Rusia yang tinggal di sebuah desa di atas lingkaran Arktik melaporkan fenomena alam aneh yang membentang sejauh mata melihat. Bola salju raksasa telah terbentuk di pantai di Teluk Ob di Siberia Barat. Bola salju yang tersebar hingga 18 km sepanjang pesisir dan datang dalam berbagai ukuran. Terkecil sebesar bola tenis, tetapi mereka dapat tumbuh hingga ukuran bola pantai raksasa. Bola dimulai sebagai fragmen es di laut nyaris beku. Kombinasi dari angin dan pasang menggulung mereka ke sekitar dekat pantai sampai mereka sampai di pantai. Sekali di pantai, bola membeku dan dilapisi lagi oleh es dan salju. Menurut para ilmuwan, bola terdiri dari ikatan konsentris pasir dan lumpur. Fenomena raksasa salju bukanlah sesuatu yang unik di Rusia. Dalam beberapa tahun terakhir, bola es yang sama telah terlihat di Danau Michigan dan Danau di Maine. Pencairan dari Greenland dan Antartika mengubah rotasi bumi. Penelitian baru menunjukkan bahwa pencairnya lembaran es menggeser lokasi poros perputaran bumi. Artinya, kutub utara dan selatan berpindah. Ketika es mencair di Greenland dan Antartika, geografis kutub utara dan selatan bermigrasi. Ini dikarenakan massa di planet sedang didistribusikan ulang, mirip dengan apa yang terjadi ketika seorang skater yang berputar-putar meluaskan atau memendekkan lengan atau kaki. Poros berjalan ke arah di mana massa sedang berkurang. Misalnya, jika Greenland adalah satu-satunya wilayah yang kehilangan massa, maka kutub utara akan bergerak ke arahnya. Selain mencairnya lembaran es, pola perubahan dalam penyimpanan air di benua juga mempengaruhi arah gerakan kutub. Diperkirakan bahwa 40% dari gerakan kutub dipengaruhi oleh hilangnya massa di Greenland dan 25% karena hilangnya massa di Antartika. Lain 25% dipengaruhi oleh perusahaan dalam penyimpanan air pada benua. Sampai tahun 2000, kutub utara bergerak perlahan-lahan menuju Kanada pada kecepatan sekitar 8 cm per tahun. Sekarang kutub utara bergerak menuju Inggris dan Eropa dengan kecepatan hingga 18 cm per tahun. Studi tidak langsung mengkaitkan pergeseran poros dengan perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Namun hal ini menunjukkan pemanasan global adalah faktor penting dalam mencairnya gletser massa es kutub dan glasier kecil di seluruh dunia. NASA menemukan sistem bintang dengan 7 planet seperti bumi. NASA minggu ini mengungkapkan sebuah penemuan besar dari sistem bintang yang berisi 7 planet mirip dengan bumi. Apa yang menarik adalah bahwa 3 planet tersebut kemungkinan dapat didiami oleh makhluk hidup. Menggunakan teleskop luar angkasa, NASA Spitzer, dan teleskop bumi, para ilmuwan telah menemukan sebuah sistem bintang yang disebut TRAPPIST-1, terletak 40 tahun cahaya dari matahari. Sistem bintang tersebut terdiri dari 7 planet seperti bumi dengan suhu permukaan yang cukup rendah untuk dapat mengandung air. 3 dari planet ini diyakini berada dalam zona layak huni, dekat dengan sistem bintang ultra cool dwarf. Masing-masing planet ini membutuhkan waktu 6, 9, dan 12 hari untuk mengorbit bintang. Para ilmuwan percaya komposisi planet mereka mungkin tidak hanya mendukung air, tapi bahkan mungkin makhluk hidup. NASA memperhitungkan bahwa semua planet baru ini memiliki permukaan berbatu, tapi Space Agency mengatakan investigasi lebih lanjut akan diperlukan untuk menentukan apakah salah satu dari planet mengandung air.
Pada tahun 2018, NASA akan meluncurkan James Webb Space Telescope dan akan menggunakannya untuk penelitian lebih lanjut sistem TRAPPIST-1. Teleskop ini dapat menunjukkan air, metana, oksigen, ozon, dan unsur-unsur lain dari atmosfer planet. Sistem TRAPPIST-1 terletak 235 triliun mil dari tata surya kita, yang berarti jika Anda ingin terbang ke sana, perjalanan akan membutuhkan waktu 44 juta tahun. Ya, sepertinya masih lebih cepat daripada Spirit Airlines. Matahari raksasa akan menghancurkan semua kehidupan di bumi dalam waktu 5 miliar tahun. Bumi akan menjadi neraka. Para astronom memperkirakan bahwa semua kehidupan di bumi akan hancur di masa depan ketika matahari membesar dan membakar planet. Menggunakan teleskop radio yang paling kuat di dunia, para ilmuwan memperkirakan bahwa dalam 5 miliar tahun matahari akan tumbuh menjadi bintang raksasa merah 100 kali ukuran saat ini. Matahari akan menelan dan menghancurkan 2 planet terdekat dengannya, Merkurius dan Venus. Semua kehidupan di bumi mungkin akan musnah, tetapi ada kemungkinan batu inti planet bisa bertahan. Dalam 7 miliar tahun, matahari kemudian akan kehilangan massa secara drastis karena angin stelar kuat yang akan membuat matahari berubah menjadi bintang putih kecil. Jika inti bumi dapat bertahan, ia dapat terus memutari bintang putih kecil. Bintang putih kecil akan seukuran bumi, tetapi jauh lebih berat. 1 sendok teh zatnya akan seberat sekitar 5 ton. Kesimpulan para astronom didasarkan setelah memeriksa evolusi bintang 208 tahun cahaya dari bumi yang 5 miliar tahun lalu sangat mirip dengan matahari kita. Para ilmuwan mengatakan suatu objek yang mengorbit bintang tersebut kemungkinan adalah sebuah planet, dan studi lebih lanjut dapat menawarkan wawasan unik mengenai nasib bumi.